ya Bu? Alhamdulillah baik. Ya, mohon maaf nih Bu mengganggu waktunya Bu. Saya ada keinginan untuk mewawancarai Ibu ya, untuk bisa mendapatkan beberapa pencerahan ilmu ya terkait apa yang sedang saya jalani Bu ya, program pendidikan. Mudah-mudahan saya bisa jawab apa yang Bu Is minta. Ya, terima kasih Bu atas kesediaan waktunya Bu ya. Mangga Bu, kita mulai saja ya. Baik Ibu, ini terkait posisi Ibu sebagai kepala sekolah ya Bu ya. Dimana kepala sekolah itu kan memang dia sebagai manajer, sebagai supervisor yang dia nanti sedikit banyak akan mengambil keputusan untuk beberapa masalah, untuk beberapa kasus yang mungkin dihadapi di sekolah kita ini Bu ya. Nah begini Bu, kasus-kasus yang terjadi itu kan terkadang dia ada masuk ke dalam paradigma dilema etika ya Bu ya, dimana kita harus memutuskan benar dengan benar di antara dua kepentingan yang sebenarnya sama-sama benar begitu ya, atau kadang juga benar dengan salah begitu ya Bu ya. Nah untuk hal itu Ibu bagaimana bisa mengidentifikasi bahwa kasus yang sedang Ibu alami itu atau yang sedang Ibu hadapi itu termasuk dilema etika atau dilema rujukan moral begitu? Tergantung dari kasusnya ya. Apapun yang dibicarakan seperti Bu Is barusan, apakah itu kasus itu termasuk kasus etika atau termasuk ke dalam moral gitu ya. Mungkin dari hal itu kita harus menimbang dari unsur mana kasus itu muncul gitu kan, dan kita juga istilahnya kadang-kadang kasus itu mengandung dua unsur yang tadi Bu Is bilang, jadi ada etika, ada kebujukan moral gitu kan. Mungkin kita dilihat dari kalau memang itu bertentangan dengan dilema atau etika ini berarti atau bujukan moral, kita artinya apa sih? Bujukan itu memenangkan suatu kepentingan, gitu kan? Atau agar dilaksanakan sebuah dengan keinginan, biasanya itu termasuk bujukan moral. Jadi ada unsur ngebujuk gitu ya, artinya gitu bisa ya. Bu itu teh kasusnya begini-begini loh. Berarti kan harus bisa memilah-milah lah. Iya. Kalau dilema etika Ibu indikasinya apa Bu? Ada dua kepentingan gitu ya Bu ya? Iya. Berarti unsurnya larinya ke sana ya. Gitu. Berarti Ibu sudah ada spesifikasi Bu ya, sudah ada. Oh ini dilema etika, kalau ini bujukan moral. Nah, kalau bujukan moral kan jelas ya Bu ya, benar, salah. Berarti kan kita harus melihat pada mana. Kalau yang agak sulit itu sebenarnya dilema etika. Berarti kasus itu sebenarnya untuk pihak ini benar, untuk pihak ini juga benar. Artinya kira istilahnya kita harus lebih lebih mengidentifikasi masalah itu, gitu kan? Apakah masalah itu termasuk etika? Ya, tapi kita kan tidak bisa, kalaupun keduanya itu benar, kita harus bisa memilih, gitu kan? Di antara kebenaran itu mana yang lebih harus kita prioritaskan. Gitu ya. Nanti ada beberapa pertimbangan mungkin Bu ya. Nah, ketika Ibu melaksanakan pengambilan keputusan itu Bu, terutama untuk yang kasus yang tadi dilema etika, ada dua kepentingan yang sebenarnya sama-sama benar begitu ya, dan sama-sama mengandung kebajikan. Kira-kira keputusan itu yang Ibu ambil bagaimana Bu Ibu menjalankan pengambilan keputusan? Ya itu dia kan, seperti hanya tadi yang pertama Ibu Is katakan gitu kan, kasus itu kita harus pahami dulu, ya kan? Kita dalami dulu, kita kan sebelum meng-cross check ke dalam, mungkin juga kita ada pihak-pihak yang bisa kita ajak. Ya. Dari kasus persoalan itu pihak-pihak mana saja sih yang terkait, kan ya? Jadi ditelusuri dulu gitu Bu ya. Jadi nggak bisa semena-mena itu kasus itu termasuk etika dilema etika, ada kebujukan moral. Kita juga kan harus klarifikasi kasus itu, seberapa sih kasus itu terjadi, kan? Terkadang kasus itu kan juga kemudian kita nggak bisa mau diputuskan secara sendiri, gitu kan?
kan, kita juga harus meminta pendapat teman-teman atau yang memang seproporsi dengan kita gitu kan, memiliki kasus yang sama. Sebagai contoh second option. Berarti Ibu ada semacam langkah identifikasi dulu ya Bu ya terhadap kasusnya, terus menelusuri pihak-pihak yang terkait dengan kasus itu. Artinya kan kita nggak bisa memutuskan sendiri. Iya, tidak langsung memutuskan. Kemudian Ibu mengajak berbicara beberapa orang, terus ada juga seprofesi dengan sama-sama kepala sekolah, begitu ya. Kalau saya punya persoalan begini, kayaknya seperti apa sih harus Oh, kebijakannya? betul. Nah, kira-kira tuh kalau menggunakan langkah Bu ya, pakai prosedur begitu ya. Bagaimana tuh Bu langkah-langkah tiap tahapannya ketika Ibu mengambil sebuah keputusan gitu Bu? Mungkin ada beberapa langkah, diantaranya pertama itu kan yang tadi saya bilang harus kita pahami dulu persoalannya dulu, dinilai kebenarannya gitu kan. Apakah persoalan itu bertentangan dengan ditentukan oleh siapa-siapa pihak yang terlibat kan dalam kasus tersebut. Kemudian kita kumpulkan fakta-fakta ya gitu kan, fakta-fakta itu yang relevan ya gitu kan ya. Setelah itu baru kita pertimbangan sampai saya membuat suatu keputusan. Jadi sebelum keluar keputusan ada pendalaman fakta, terus kemudian ada juga pihak-pihak yang terkait dengan fakta itu ditelusuri begitu ya Bu ya. Nah, kemudian setelah mengambil keputusan langkahnya apa Bu? Ada analisa atau pengujian begitu Bu misalnya? Pasti ada, ya pasti ada. Setelah kita ambil fakta, ambil segala macam itu pasti ada, gitu kan? Apa sih tadi? Pengujian dulu. Pengujian, ya. Karena memang membuat suatu keputusan itu harus benar-benar hati-hati Bu ya. Jangan sampai keputusan itu artinya kita lebih enak. Enak artinya tidak berpihak pada yang benar, tidak berpihak pada yang benar, tapi semua itu permasalahan itu bisa terselesaikan dengan Berarti kalau kaitannya dengan pembelajaran Bu ya, dan kepemimpinan Ibu di sekolah itu, keputusan itu memang sebaiknya berpihak pada murid ya Bu ya. Kalau ada dua kepentingan, tapi kita lebih fokus bagaimana yang berpihak kepada murid begitu Bu ya. Nah, berarti nanti analisa, pengujian yang akan Ibu lakukan pun yang nanti kira-kira akan dalam tanda kutip menguntungkan murid begitu, seperti itu ya Bu ya. Nah, hal apa saja ya Bu yang kira-kira menurut Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan? Jadi terkait dengan etika ini yang paling efektif menurut Ibu apa hal yang perlu ada gitu? itu tadi penggalian fakta. Nah, fakta itu harus tidak boleh tidak satu pihak gitu Bu ya. Jadi itu kalau misalnya satu orang itu faktanya sudah ada, Ya. tapi yang satu juga faktanya juga. Nah kita kaji lah fakta kebenaran fakta itu kita selusuri, jangan sampai kita jangan sampai akhirnya fakta itu kita cari dari itu kan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi supaya keputusannya tepat, faktanya juga harus jelas gitu Bu ya. Jadi kita itu artinya mengambil keputusan itu berdasarkan fakta yang ada. Tapi fakta itu juga kan ada kemungkinan yang namanya orang kan bisa aja dibuat-buat. Makanya harus berbagi sisi Ya, harus jadi kita dari itu berbagai sumber ada, ya. kalau misalnya Bu sendiri memberikan fakta, gitu kan? Kata itu kan hanya versinya Bu tapi kita juga butuh dari fakta-fakta orang lain. Apakah itu memang ada suatu kesamaan atau tidak? Kalau memang ada suatu kesamaan, berarti memang kita bisa membuat satu kesimpulan. Iya. Berarti kalau misalkan ada kasus yang melibatkan A dan B, kita tidak hanya bisa mendengar dari A, ya. Dari B juga harus didengar. Memang kan gitu itu ya. ada saksi juga. Nah, kemudian menghadirkan C ada saksi. Akhirnya kan suatu ada istilahnya kita kan banyak fakta. Ya, nanti baru setelah fakta terkumpul, baru kita analisis, dilakukan analisa. Baru kita berunding dengan orang-orang yang memang punya bisa memberikan suatu fakta gitu kan. Baru kita ambil suatu keputusan. Berarti Ibu akan melibatkan orang-orang gitu Bu ya dalam mengambil keputusan, karena memang dalam konteks sekarang itu kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang tidak otoriter ya Bu ya. Harus ada pendapat dari pihak kedua
ketika mengambil keputusan, Ibu tantangannya itu apa yang Ibu hadapi gitu? Ketika ada persoalan A dengan B, kemudian ada beberapa saksi begitu ya Bu ya. Menurut Ibu tantangan yang paling menyulitkan buat Ibu ketika mengambil keputusan itu apa? Tantangan pasti ada, ya. Walaupun istilahnya dari kita aja kita telusuri dari permasalahan itu mungkin kan dari pihak sekolah juga kita harus lihat, gitu kan. Nah, fakta itu persoalan itu terjadinya di mana? Apakah itu persoalan itu dari orang tua murid? Berarti kan kita pasti harus ditelusuri semuanya. Artinya mungkin gitu kan. Kalau ada juga kalau misalnya pihak dari dalam mungkin kita bisa cek. Ada gitu kan. Ya, tapi ada dari luar ya Bu ya. Ada mungkin luar itu pasti lebih ada persoalan sedikit viral. Belum tentu persoalan itu benar. Iya. Ayo cepat menjerat. Mungkin pihak dari luar itu yang mungkin agak sulit untuk diredam, agak sulit untuk karena diatasi mungkin ya Bu ya. kita sudah meredam salah satu. Tapi kalau memang sudah viral, apalagi kayak melalui medsos, itu kan sudah menyebar. Nah itulah kita harus artinya bisa mengatasi suasana seperti itu Bu ya, kondisi seperti itu Bu ya. Betul ya Bu ya, kalau tantangan yang agak sulit itu memang dari luar ya Bu ya. Jadi tadi seperti yang disampaikan, kadang-kadang kalau sudah terkait dengan sosial media itu angkanya jadi besar sekali ya. Bu Kecil ya. gitu kan mungkin mereka itu melihatnya kadang-kadang kita melihat dari satu sisi, mungkin dari satu kata. Tapi sudah nyampe kepada orang yang kedua bisa kata itu bisa jadi dua kata, gitu kan. Pindah lagi ke orang yang ketiga itu kan akhirnya kata-kata itu kadang-kadang mungkin pada saat tertentu dia melihatnya itu dari sisi apa, gitu kan. Tapi orang menilainya itu berbeda. Memang Bu, kalau dalam teori 9 langkah pengambilan keputusan itu ada salah satu langkahnya itu adalah berkaitan dengan pendapat lain, artinya kalau bahasa sekarang viral. Jadi bagaimana kalau persoalan tersebut bisa sampai di halayak umum. Nah, kalau Ibu sudah paham mengenai hal itu, berarti sebetulnya Ibu sudah menyiapkan segala sesuatunya, gitu ya, tindakan preventif atau tindakan kuratif yang nanti kira-kira bisa kalau persoalan tersebut bisa sampai ke luar. Berarti harus ada tindakan sebelumnya apa sebelum sampai keluar. Atau kalau sudah terjadi berkembang di media sosial, apa yang harus kita lakukan? Itu tentunya dengan sudah memahami itu, saya yakin itu Ibu punya ada beberapa trik lah ya untuk menyelesaikan itu. Nah, kemudian Bu, tadi kalau saya bisa pahami dari penjelasan Ibu, ternyata untuk pengambilan keputusan itu perlu analisa yang tajam, ya. Kemudian perlu pendalaman fakta, kemudian juga kita ternyata perlu pihak-pihak yang bisa membantu kita memberikan pendapat agar solusinya itu tepat, atau bahkan kita perlu second opinion tadi yang disampaikan dari teman-teman seprofesi Ibu. Nah, kalau boleh lebih jelas Bu, kira-kira pihak mana saja atau siapa sajakah yang akan Ibu mintai bantuan ketika Ibu mengambil suatu persoalan? Mungkin ada beberapa guru ya. Kita tidak bisa karena tidak kepala mungkin sama hitam. Artinya mereka itu tidak mungkin tidak sependapat. Tapi kita juga harus melihat karakter orang tersebut, gitu kan. Apakah orang itu bisa menyimpan suatu permasalahan, gitu kan. Makanya ada beberapa orang yang menurut saya orang tersebut bisa membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Kita bisa percayai lah, gitu ya. Istilahnya kita bisa sharing, gitu kan ya. Jadi bisa minta pendapat gimana gitu ya. Berarti ada semacam orang-orang yang memang menjadi kepercayaan Ibu, yang dalam hal ini dia memiliki kompetensi untuk bisa Ibu mintai pendapat berdasarkan wawasan yang dimiliki, begitu ya, atau juga berdasarkan memang pengalaman, begitu ya. Nah, kira-kira selain itu Bu, ada pihak lain nggak, misalkan teman seprofesi Ibu sesama kepala sekolah yang mungkin juga bisa Ibu mintai bantuan bagaimana? Bisa juga. Iya, bisa juga ya Bu. Makanya tadi saya bilang itu bahwa namanya persoalan kan kadang-kadang orang berbeda
berbeda penilaiannya. Makanya kita itu dia gitu kan, kita lihat situasi lah gitu, situasi, terus apakah orang itu bisa dipercaya atau tidak. Jangan sampai sebenarnya kita niat itu untuk meredam suatu permasalahan, tapi kita berbicara kepada seseorang itu ternyata yang ada bukannya masalah itu selesai, tapi malah akhirnya semakin membesar. Iya. Berarti kehati-hatian dalam pengambilan keputusan pun harus juga dilaksanakan ketika hati-hati memilih orang yang akan kita partner mencari solusi semua. ya. Makanya kan gitu, jadi itulah gitu kan yang namanya manusia kan kadang-kadang suka berbeda. Iya. Nah mungkin kalau misalkan persoalan-persoalan dipecah dengan misalkan kalau persoalan terkait kehususan misalkan kesiswaan, mungkin ibu juga melibatkan guru atau pasti gitu ya. Karena di sekolah itu kan saya punya partner, saya nggak bisa memutuskan sendiri walaupun saya adalah suatu kepala sekolah itu kan sebagai jabatan, tapi semua itu di sekolah itu banyak partner saya, terutama misalnya kan kayak gini. Di sekolah pasti ada bidang tertentu, kayak misalnya kalau misalnya masalah itu tentang kesiswaan, di sekolah ada sesi kesiswaan. Terus kalau misalnya di sekolah itu tentang bangunan, berarti ada seksi sampah. Ada tentang kependidikan, memang ada orang-orang tertentu yang memang saya percaya untuk tenaga pendidik dan berarti memang partner untuk mengambil keputusan itu selain tadi yang ibu percaya gitu ya, yang amanah, juga memang dia di bidangnya sesuai dengan bidangnya, karena memang dari kedalaman pengetahuan yang dia tahu miliki itu nanti akan memberikan pandangan yang tepat ke ibu ya. Baik Bu, selanjutnya ibu ya, ketika ibu menyelesaikan persoalan itu ibu perlu waktu khusus gitu ya yang terjadwal, atau ibu langsung on the spot aja tuh Bu diselesaikan persoalan itu terjadi dan ibu langsung selesaikan, atau ibu punya waktu yang dijadwal gitu Bu? Kalau yang namanya kasus kan kita lihat dari kasusnya. Dilihat tingkat kesulitannya. Kalau memang kasus itu dianggap ringan gitu kan, mungkin pada saat itu juga harus kita selesaikan. Tapi kalau misalnya kasus itu agak berat, agak rumit, mungkin perlu pertimbangan karena mengambil suatu keputusan itu secara pribadi saya manusia, ya pertimbangan itu harus kita telusuri, jangan sampai mengambil keputusan yang salah. Ya, berarti lihat kasusnya dulu gitu ya. Kalau kira-kira ringan dan bisa diselesaikan langsung kita selesaikan. Kalau bisa agak berat nih, kita kan perlu waktu, perlu data-data yang tadi yang pertama saya bilang itu. Jadi nggak bisa mengambil suatu keputusan langsung harus itu juga. Karena khawatir ada fakta yang terlewat gitu ya Bu ya. Akhirnya kan menimbulkan suatu persoalan yang baru. Perlu ada saksi yang memang dihadirkan, jadi lebih akurat ya Bu faktanya, betul ya. Terakhir nih Bu ya, dari semua hal yang Ibu ungkapkan kepada saya, dari semua pengalaman yang pernah Ibu lakukan ketika pengambilan keputusan selama ini menjadi kepala sekolah, baik di sekolah ini maupun di sekolah sebelumnya, begitu Bu ya. Kira-kira Bu, pembelajaran apa Bu yang bisa Ibu ambil pada saat pengambilan keputusan itu? Itu dia, gitu kan. Tidak hanya di sekolah ini, gitu kan. Mungkin di sekolah-sekolah sebelumnya, mungkin pada saat saya menjadi guru juga, gitu. Pengambilan keputusan itu harus hati-hati. Ya Bu ya. Gitu kan. Berarti mengindahkan suatu berbagai aturan, gitu kan. Menggunakan langkah-langkah tertentu juga dan juga mengadakan pengujian yang tepat, serta dipikirkan dengan jernih dan matang. Jadi nggak bisa asal, nggak bisa pakai emosi. Apalagi pakai emosi. Itu nggak baik. Terus juga kita harus takutnya akhirnya menjadikan suatu keputusan yang salah, gitu. Padahal orang itu benar, tapi kita
menjudge bahwa orang itu salah. Ya. Pasti akan jadi suatu Mental yang terutama bagi saya juga, loh kok saya memberikan suatu keputusan yang salah gitu kan. Padahal orang itu memang sudah memberikan fakta yang benar. Jadi memang hati-hati agar keputusannya tepat begitu Bu ya, tidak menimbulkan efek kepada yang tadi pembenaran pada sebuah kesalahan, juga tidak menimbulkan pada diri kita sendiri itu rasa penyesalan mungkin Bu ya. Nah juga kan kalau keputusan itu bisa berpengaruh kepada masa depan orang ya Bu ya. Kalau misalkan salah jadi fitnah Bu ya. Artinya kan akhirnya mungkin pada saat itu gitu kan, keputusan yang salah pasti dia akan mengingatkan selalu orang itu yang pernah membuat keputusan yang salah. Ya Ibu, terima kasih Bu atas pengetahuannya, pencerahannya untuk saya hari ini ya. Saya sebagai pendidik memang butuh banyak masukan agar bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran Bu ya, terutama di kelas dan juga di antara rekan-rekan nanti Bu ya. Terima kasih Ibu sekali lagi atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang menjadi pengalaman Ibu ya bisa menjadi inspirasi besar buat saya hari ini dan kedepannya. Mohon doa Ibu ya, biar saya bisa menerapkannya. Ibu juga gitu kan. Itulah yang informasi yang bisa Ibu berikan kepada Bois, kan mungkin informasi itu benar-benar bermanfaat, gitu kan. Tapi Bois juga bisa lah artinya memilih gitu kan. Terima kasih Bu sekali lagi. Sama-sama, Mohon maaf waktunya saya kembali ke kelas. Jadi guru penggerak yang bisa menjadikan contoh bagi teman-teman. Amin ya rabbal alamin Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih siang ini? Siang apa pagi nih Bu nih ya? Pagi, Ya, pagi menjelang siang. Gimana Ya. kabarnya Ibu? Alhamdulillah Neng. Alhamdulillah. Bagaimana Neng juga? Alhamdulillah saya ya. sehat Ya. Ibu. Mudah-mudahan ya dalam kita menjalankan ibadah puasa ini ya kita tetap diberi kesehatan, Amin ya rabbal kesehatan, alamin. kesabaran, keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun Ibu. Ibu, sebelumnya saya izin minta maaf Bu ya, mau mengganggu Ibu nih, mengganggu waktu Ibu. Insya Allah saya ingin mendapatkan pencerahan dan juga mendapatkan pelajaran ya dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah di Katulampa 5 ini, dan mungkin juga kepala sekolah di sekolah-sekolah sebelumnya ya. Pengalaman itu nanti akan saya jadikan inspirasi Bu ya, bagi saya dalam konteks kepemimpinan saya menjadi pemimpin pembelajaran yang mungkin juga suatu saat menjadi pemimpin dalam hal yang lain ya. Saya ucapkan juga terima kasih atas kesediaan Ibu nih ya, bersedia di antara kesibukan Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal soleh ya Bu ya di bulan Ramadan ini ya. Baik Ibu, kurang lebih ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu. Mudah-mudahan Ibu tidak keberatan nih Bu ya. Mudah-mudahan juga apa yang nanti Ibu utarakan bisa menjadi inspirasi. Ya, amin. Atau mungkin kalau misalkan ada kalimat-kalimat yang kurang pas gitu ya, istilahnya mohon saja dimaafkan. Iya Ibu ya, insya Allah berkat manfaat ya Bu ya. Baik Ibu, yang pertama Bu, selama Ibu menjalani posisi Ibu sebagai kepala sekolah ya Bu ya, sudah di beberapa SD mungkin Bu ya. Untuk menjadi kepala sekolah itu 2 SD ya? Sudah SD ya. Nah pastikan dalam keseharian Ibu sebagai kepala sekolah itu banyak dilema yang Ibu rasakan, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Ya. Ada dilema etika di mana Ibu harus memilih di antara dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama kita nilai urgen gitu ya, tetapi
harus memilih salah satu di antaranya. Atau juga terkadang ibu menghadapi persoalan terkait bujukan moral, ya, yang mengiming-imingi ibu dengan sesuatu supaya maksud dan tujuan orang tersebut tercapai gitu ya. Nah, bagaimana ibu bisa mengidentifikasi atau melihat bahwasannya bahwa ini adalah kasus terkait dilema etika, kalau yang ini adalah kasus bujukan moral, bagaimana? Nah, untuk kasus dilema etika itu ya, itu kan berkaitan dengan kita memutuskan tetapi bertentangan ya. Iya. Jadi seperti itu. Mungkin ada beberapa kasus yang pengalaman ibu ya, tapi hampir-hampir mirip sih, karena ibu itu kan di mana ditempatkan, pertamanya itu di Cilik 1, sama seperti keadaan gedung atau fasilitas ya, sekolah, ya, fasilitas sekolah yang kurang memenuhi standar pendidikan ibu. pendidikan ya. Seperti misalkan di Cilik 1 ya, yang mana 12 rombel itu ruang belajarnya hanya ada 5. Ya, hanya ada 5. Kemudian lapangannya juga, pertama ke Cilik 1 itu seperti kolam lele. Kalau hujan airnya Kalau hujan menggenang gitu ya. Jadi nggak nyaman ya Bu ya, nyaman untuk anak-anak belajar ya Bu ya. Apalagi kan itu lapangan dipakainya untuk upacara, untuk olahraga ya. Dan kemudian satu komplek dengan Cilik 2, jadi kurang nyaman lah gitu ya. Nah, itu pengalaman ibu yang di Cilelet sampai ibu bergerak ya, bergerak untuk lapangan alhamdulillah sudah bisa digunakan dengan nyaman oleh anak-anak. Tapi untuk penambahan ruang belajar mungkin hanya perbaikan saja ya. Nah, kemudian di sini ibu di Katulampa 5 ini sama juga persis seperti itu ya. Hanya di sini mungkin untuk lapangan alhamdulillah. Tapi kalau untuk ruang belajar di sini kami ada 18 rombel ya. 18 rombel dengan ruang kelas hanya ada 7. Ada 7. Nah, disitulah harus mengambil keputusan bagaimana ini caranya supaya siswa tidak dirugikan, pembelajaran tetap berjalan. Maka ibu mengambil keputusan untuk dipisah-pisah, bukan dipisah ya, waktunya gitu. Ya, jadi pakai sesi. Jadi ya pakai sesi 1 kelas 1, 2 itu ya. Ada pengaturan. Ada pengaturan ya. Jadi ada kelas yang bisa digunakan sampai 3 sesi. Masya Allah. Ya. Kalau 3 sesi sampai sore berarti Bu ya? Sampai sore. Ya. Jadi sampai sore gitu. Dari jam 7 sampai, kalau hari biasa ya, dari jam 7 sampai jam 5. Karena 3 sesi. Karena 3 sesi itu. Itu yang dari ruang belajar ya. Kemudian yang keduanya itu dari jumlah guru. Ya. Jumlah guru tidak sesuai dengan rombongan belajar. Jadi kebutuhannya lebih banyak daripada yang ada. Seperti kemarin kelas 2. Ya. Kelas 2 itu kan ada 3 rombel. Ya. 3 rombel itu karena kita kurang guru, akhirnya 3 rombel itu dipegang oleh 1 guru. 3 rombel dipegang oleh 1 guru. Nah, bagaimana ini caranya? Karena kan kelas 2 sesi waktunya, waktu pembelajarannya kan tidak seperti kelas 6, kelas 5 gitu ya. Masih kelas rendah ya Bu ya. Masih kelas rendah gitu ya. Jadi dengan
bagaimana ini supaya bisa terpegang oleh satu guru. Akhirnya yang 3 rombal itu oleh satu guru dibagi 3 sesi. 2. Oh, 2 Jadi sesi. dibagi 2 sesi. Sebetulnya kan kalau dihitung jumlah itu bertentangan. Ya, Iya, bertentangan paham. dengan Standar keharusannya ya, standar jumlah perombalnya. Tetapi mau tidak mau ya keputusan itu harus diambil. Iya, Gitu. karena Ibu melihat efektivitas ya Bu Iya. ya, terus kemudian kekurangan dari SDM-nya, Iya. pengajarnya kurang. Iya. Jadi efektif dipadatkan di 2 rombel begitu dan rombel. dipegang oleh satu guru. orang guru. Masya Allah. Iya. Dengan cara pendekatan kepada guru tersebut yang bagaimana ini supaya kita tidak merugikan siswa bisa tercover semuanya ya, dengan dan istilahnya di situ kepedulian ya, kepedulian, bagaimana kita menanamkan kepedulian kepada guru tersebut. Dan satu lagi masih berkaitan dengan guru itu dari PJOK. Dari 18 rombal itu sekolah hanya punya 1 guru PJOK. Masya Allah. Nah, itulah yang harus diputuskan bagaimana ini. Iya. Jadi antara keadilan ya hak terhadap guru itu ya Bu ya, kan nggak mungkin juga memaksakan 18 rombel itu pada dia, tapi juga berkaitan dengan tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab sekolah terhadap pemenuhan hak murid terhadap pelajaran PJOK itu gitu ya Bu ya. Ada dilema ya Bu. Ada dilema juga. Kemudian menghadapi guru agama yang mau pensiun. Nah, berarti kan tinggal guru agama kita punya 2. 1 pensiun atau mau pensiun. Tinggal Berarti 1. kan nanti tinggal 1. Nah, itu yang harus dipikirkan ke depannya. Itu sama dengan PJOK kasusnya. Kasusnya juga sama. Iya, luar biasa ya Bu ya. Berarti kalau saya bisa lihat bagaimana tantangan dan sekaligus peluang Ibu ya untuk menguji kepemimpinan Ibu di Katulampa ini benar-benar terlihat ya Bu ya, mulai dari pengadaan sarana untuk penunjang belajar siswa, kemudian juga komposisi guru yang tidak memadai begitu ya. Kemudian juga ada persoalan sedikit fasilitas yang perlu ada pembenahan gitu ya. Nah, dan ternyata problemnya juga terkait dengan dilema antara penegakan peraturan, keadilan, kemudian juga pemenuhan hak terhadap anak. Ya, ini luar biasa Bu, kasus-kasus yang Ibu alami begitu ya. Nah, lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusannya Bu ya terhadap kasus yang Ibu hadapi tadi, yang dimana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar ya, bahwa hak guru juga harus terpenuhi. Misalkan tadi PJOK juga dia kewalahan kalau harus 18 rombel, tapi di sisi lain juga benar bahwa anak juga perlu hak mendapatkan pembelajaran PJOK itu gimana Bu Ibu mengambil keputusan? Nah, untuk mengambil keputusannya untuk hak yang guru kelas itu ya, yang guru kelas itu alhamdulillah dengan pendekatan kepada guru ya, dengan menanamkan kepedulian dan kepada siswa dan sekolah gitu ya, akhirnya ya guru tersebut alhamdulillah bersedia. Kemudian untuk guru PJOK tadi kan kalau misalkan kita dihitung per jam per rombel itu tidak akan cukup, mungkin dia dari pagi sampai sore pun dalam 1 minggu itu pun tidak akan kebagian, ada yang tidak kebagian ya Bu, ada yang tidak kebagian, malah si guru tersebut tidak akan berhenti dari mulai jam 7 sampai jam 5 itu tidak akan berhenti dia langsung. Gimana tuh Ibu mengambil keputusannya? Juga sebetulnya bertentangan ya, tetapi tetap harus dijalankan, harus diputuskan dengan cara mengambil bagaimana supaya bisa tetap siswa mendapatkan haknya belajar PJOK itu ya, belajar PJOK dengan penuh ya. Nah, akhirnya
setiap rombalnya itu kan ada kelas ya, bukan rombal. Setiap kelasnya itu ada 6 ya, kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, sampai 6 ya. Nah, ada yang mungkin di sesi 1 bisa dilakukan, berarti kelas B-nya bisa di sesi 2. Tetapi ada juga yang tidak bisa, misalkan kelas 5 atau kelas 6. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara, oh iya, disatukan saja olahraganya. Kemudian kebetulan di sekolah ini lapangannya sangat luas gitu ya. Jadi bisa menampung untuk olahraga untuk tiga rombel sekali. Jadi kan terpenuhi itu ya, terpenuhi haknya, waktunya juga sama. Dan kemudian guru olahraganya pun bisa melaksanakan. Jadi satu level satu hari gitu ya Bu ya. Misalnya hari Senin khusus kelas 1 3 rombel disatukan, luar biasa. Tapi guru juga akan dia mengerahkan energi banyak ya Bu ya, karena siswanya kurang lebih sekitar 60 ya satu kali belajar itu ya, kurang lebih 60 sampai 70 lah ya, sampai 70 orang. Kan dulu mah kita satu rombalnya ya sebelum ada aturan 28 sampai 45 bahkan 50 satu kelasnya ya. Sekarang kan maksimal 28 ya Bu ya. Luar biasa Ibu, keputusan yang Ibu ambil itu saya rasa kreatif dan tepat Bu ya, sehingga masing-masing dari pihak itu baik guru dan juga siswa tidak kehilangan haknya. Yang mungkin ada sedikit pengorbanan dari gurunya dari sisi tadi pasti lebih lelah menangani sekian puluh anak dalam satu waktu. Tapi cara Ibu melakukan pendekatan persuasif kepada guru-guru yang katakanlah memiliki pengorbanan lebih itu juga saya rasa jadi inspirasi buat saya bagaimana menekankan empati ke siswa, kemudian juga bahwa kalau bukan kita yang tanggung jawab siapa lagi gitu ya Bu ya. Ini luar biasa Bu ya. Nah, kira-kira Bu langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu ambil ketika Ibu memutuskan sesuatu gitu. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama adalah kita komunikasi ya. Yang pertama kita komunikasi dengan guru tersebut, kemudian kita rapatkan ya dalam forum rapat. Nanti kan di situ timbul adanya ide-ide atau apapun gitu. Tapi tetap keputusannya tetap ada di pimpinan ya. Nah, itu mungkin satu. Kemudian yang keduanya kita juga komunikasi dengan orang tua siswa, ya, karena apa harus berkomunikasi dengan orang tua siswa itu kan nanti terlibat, istilahnya disebut terlibat itu maksudnya begini, terlibat itu jangan sampai ada pertanyaan kok disatukan, ya. Nah, ini kita beri penjelasan kepada orang tua, kepada komite, karena kita memang kekurangan guru, kekurangan guru, sedangkan hak belajar siswa itu tetap harus terpenuhi gitu. Dan guru pun tidak bisa kalau memangnya harus tetap per rombal itu kapan mau istirahatnya tersebut. Tapi alhamdulillah mereka paham dan alhamdulillah juga siswa tidak ada yang dirugikan, malah masih bisa ada waktu untuk pelajaran tambahan dalam olahraga itu, ya. Misalkan seperti poli, kan di sekolah ini senternya apa ya yang disebut ininya itu poli, ya. Di setiap lomba-lomba untuk lomba-lomba poli itu alhamdulillah selalu menang gitu. Alhamdulillah selalu menang sampai ke tingkat kota pun alhamdulillah. Jadi di sini ibarat kata yang dijagokannya poli gitu ya Bu ya. Dan luar biasa tadi guru PJOK itu ternyata dengan strategi yang Ibu terapkan dia malah memiliki waktu lebih gitu ya untuk bisa melakukan pembinaan terhadap
siswa yang memang Siswa yang ada bakat lah ada ya, bakat, iya, iya, ada kemampuan atau iya. punya potensi gitu ya, ya. ya Masya Allah iya. Nah, menurut Ibu hal apa yang paling efektif yang ada ketika Ibu mengambil keputusan? Menurut Ibu hal yang paling efektif itu apa? Hal yang paling efektif itu yaitu tadi komunikasi. Utamanya kan komunikasi ya. Namanya komunikasi Kalau ya, Bu, ya. komunikasi udah jalan lancar, kita saling mengerti gitu ya. Jadi keputusan apapun bisa kita sepakati gitu. Iya. Dengan komunikasi itu kan seseorang akan jauh dari salah paham, kemudian juga akan jauh dari tidak paham, dan akan juga tidak gagal paham. Jadi kalau orang sudah tidak paham, salah paham, apalagi gagal paham, akan menimbulkan pemikiran macam-macam. Saya rasa strategi Ibu dengan membangun komunikasi sangat tepat, Bu. Jadi semua punya persepsi yang baik, semua pemahamannya sama gitu, dan akhirnya keputusan ini dianggap tidak hanya keputusan Ibu tapi keputusan bersama, dan resiko dari itu ditanggung bersama. Luar biasa ini ya. Nah, selanjutnya Bu, ketika Ibu dalam menyelesaikan persoalan itu atau masalah itu pasti ada tantangan gitu ya. Ada kan nggak mulus terus ya Bu ya. Kira-kira yang pernah Ibu dapatkan tantangan itu apa Bu? Selama Ibu menjabat kepala sekolah baik sekolah lama maupun di sini, kira-kira apa? Nah, tantangannya banyak juga ya. Salah satu contohnya yang saja. Paling kuat apa Bu? Yang paling kuat, misalkan seperti ini, seperti kita ambil PPDB. Oh iya. Tantangannya. Kita ambil PPDB, misalkan di sekolah ini kan. Di lingkungan sekolah ini walaupun kita di sini di komplek, tetapi banyak di belakang di sekitar sekolah ini ada banyak kampung-kampung. Jadi inputnya memang dari kampung itu ya? Dari kampung-kampung itu ke sini ya, datangnya. Dan hanya satu sekolah yang dekat SD itu yang dekat dengan kampung-kampung yang di belakang itu. Yang paling dekat adalah sekolah Katulang 45 ini. Jadi sehingga pada saat pendaftaran itu kadang-kadang sampai membludak. Masya Allah. Sampai banyak yang tidak bisa kita tampung rekrut gitu ya. Nah, itu tantangannya kadang-kadang ada yang seperti apa ya? Kita kan untuk PPDB ini ada juknisnya, ya persyaratannya apa yang harus dipenuhi oleh orang tua siswa itu, ya. Kadang-kadang ada orang tua yang memaksakan, yang memaksakan ingin sekali di sekolah di sini dengan cara apapun, gitu ya. Padahal tidak memenuhi persyaratan itu. Sampai kadang-kadang misalnya usia gitu Bu ya. Pertama usia, kan kita ranking usia, kemudian itu domisilinya, zonanya lebih jauh, lebih jauh gitu ya. Kalau dibandingkan dengan yang pendaftar yang lain, misalkan kita batas waktunya nih, batas pendaftarannya nomor usia sekian sampai sekian, misalkan dari 70 orang misalkan 70 orang. Nah, yang 71 itu misalkan dari 71 padahal beda-beda sedikit. Nah, kadang-kadang mereka itu ngotot. Ini kan sama-sama. Nah, jadi harus diterangkan lagi sampai ke bulannya, sampai ke tanggalnya, diperhitungkan. Jadi itu maksudnya tantangannya ya. Jadi di sini tuh kompleknya hanya satu sekolah ya Bu ya, ini saja ya. Iya, satu sekolah ini saja gitu ya. Kemudian juga kalau misalkan sedang belajar gitu ya, tantangannya itu ya, sedang belajar itu juga harus keputusan yang harus diambil, yang
apa yang sesi sore. Oh, sesi sore. Sesi sore. Kadang-kadang kalau misalkan sudah kelihatan Cuaca ya Bu ya, di cuaca. Cuaca sudah gelap. Gelap. Ya, apalagi pada saat kemarin-kemarin kan Iya, di Bu, bulan betul. Ada ekstrim ya Bu ya, agak ekstrim ya, ekstrim. cuaca itu Jadi ya. kita harus mengambil keputusan ya sebelum waktunya kita pulangkan, jadi seperti itu. Jadi untuk keamanan keamanan Bu, siswa ya, juga. Apalagi di sini kan banyak pohon-pohon Bu, besar. iya. Apalagi kalau Bogor mah kota hujan ya Bu ya, dapat dipastikan ya. Berarti tadi sebenarnya keputusan Ibu membuat 3 sesi juga ada resiko ya Bu ya. Ada resiko meskipun Ibu sudah membangun komunikasi dan insya Allah paham orang tua murid, ternyata ada resiko yang tidak bisa kita hindarkan. Cuaca siapa yang bisa lawan ya Bu ya. Jadi mungkin ada yang terkurangi lah ya bagi siswa yang kebetulan sesinya sore itu pada cuaca yang tidak mendukung bisa kurang lebih cepat begitu ya Bu ya. Nah, saya hari ini benar-benar mendapatkan banyak hal nih ya dari Ibu ya. Nah, selanjutnya Bu, kalau Ibu menghadapi sebuah persoalan itu Ibu biasanya langsung diselesaikan di tempat pada saat itu, atau Ibu punya waktu khusus yang terjadwal untuk menyelesaikan persoalan, misalnya saya kalau nggak hari Kamis nggak bisa tapi atau memang bagaimana Ibu tekniknya ya? Kalau untuk penyelesaian kasus ya, Ibu itu tidak membuat jadwal ya, jadi tidak ada dijalankan. Oh nanti saja misalkan ya. Jadi permasalahan itu kalau memang harus selesai ya, kalau memang bisa diselesaikan ya secepatnya harus diselesaikan, segera selesaikan. Jadi jangan sampai ada di hari-hari berikutnya atau ini masih tertunda, ini belum selesai, kan pekerjaan misalkan pekerjaan kan bukan hanya di sekolah saja, kadang-kadang kan harus ada yang lain, ada yang lain lagi atau harus selama itu masih bisa diselesaikan secepatnya segera diselesaikan Jadi prinsip Ibu adalah segera gitu ya Bu ya, sesegera mungkin, karena esok lusa mungkin kita ada persoalan atau ada amanah lain gitu ya. Dengan berbanyaknya hal dan dengan banyaknya langkah dan keputusan berat yang Ibu harus lakukan, apakah ada pihak yang membantu Ibu? Pengambilan keputusan Ibu itu ada pihak yang membantu atau tidak? Ya, alhamdulillah. Ya, kalau misalkan persoalan itu tidak bisa Ibu atasi sendiri, ya kadang-kadang Ibu suka komunikasi dengan yang lebih tinggi lagi, pimpinan Ibu, misalkan pimpinan kita punya dinas pendidikan. Nah, waktu dari dinas pendidikan itu kan yang sering datang ke sekolah itu kan pengawas. Ya, kita bicarakan dengan pengawas, atau misalkan kita punya rekan kerja sesama kepala sekolah misalkan yang mungkin kasusnya sama, bagaimana nih pengalaman dari yang lain kasus yang sama, bagaimana cara mencari jalan keluarnya, atau mungkin dari guru sendiri yang lebih senior atau yang lebih lama di sini ya Bu, di sini yang bisa diajak komunikasi gitu ya, istilahnya walaupun dia usianya seperti masih muda, tapi kalau dilihat pendewasaannya gitu ya, kita ada ide-ide lain ya, nah itu bisa dibicarakan juga. Jadi Ibu tetap melibatkan guru yang mungkin punya pengetahuan, wawasan yang terkait persoalan ini, kemudian juga Ibu berkomunikasi dengan rekan sesama tugas Ibu ya, kepala sekolah sebagai second opinion ya Bu ya, sebagai opini lain mungkin di tempatnya ada persoalan ini dia bisa menyelesaikan, walaupun belum tentu juga Bu ya, ada beda tempat beda cara ya Bu ya. Kemudian juga Ibu membangun komunikasi dengan
atasan dalam dewan pengawas sebagai orang yang bisa tingkat konsultasi ya Bu ya, ambil konsultasi. Ibu terakhir nih, dari semua pengalaman Ibu ya yang sudah luar biasa menurut saya ya, kira-kira pelajaran apa yang bisa Ibu ambil dalam konteks kepemimpinan dan pengambilan keputusan begitu ya, yang ini pelajaran yang sangat penting yang bisa Ibu petik kira-kira Bu? Banyak sekali ya pelajarannya. Seperti hal-hal tadi, misalkan kita kekurangan guru, seperti kekurangan ruang belajar, ya. Gitu. Nah, itu tidak lepas dari, berarti kita kembali lagi ya ke hal yang tadi itu. Bagaimana kita mengkomunikasikan ya. Kita juga kan punya pimpinan yang di atas, yang punya aturan istilahnya ya. Nah, yang punya aturan di atas, misalkan kita yang terdekat adalah dinas pendidikan. Kita komunikasikan, oh iya di Katulampa 5 ini kekurangan guru, misalkan. Jadi pada saat ada perekrutan CPNS atau P3K, barangkali saja kita bisa dapat formasi ya Bu ya. Formasi gitu ya. Ya betul. Kemudian juga walaupun kita tidak dapat formasi misalkan, nah kita ambil yang tercepatnya mungkin itu dari kita merekrut guru honorer. Oh iya. Ya, guru honorer gitu. Kemudian untuk yang ruang belajar, kalau ruang belajar kan itu harus berkaitan dengan dana. Ya? Nah, tetap sekolah juga ada komunikasi dengan dinas terkait, khususnya bagian Satpras ya, bagian Satpras, bahwa kita kekurangan ruang belajar sekian kelas yang harus dipenuhi ya. Dengan adanya komunikasi, kita kan tidak hanya sekali bicara langsung di ACC, tetap harus ada follow-up, bolak-balik gitu ya. Nah, akhirnya alhamdulillah walaupun belum terlaksana, tetapi sudah ada kabar baik, ada rencana ke sana ya Bu ya. Ada rencana sekolah ini akan ada penambahan ruang kelas baru RAB ya Bu ya. RKB ya, ruang kelas baru ya. Insya Allah kalau mendengar beritanya mah di bulan Juni ini kita harus bebenah nih, bebenah Sarpras sudah mulai kita eksekusi ya Bu ya. Sudah mulai alhamdulillah Ibu. Jadi kira-kira inspirasi yang bisa saya ambil itu yang luar biasa dari percakapan saya dengan Ibu itu adalah komunikasi. Persoalan akan bisa terselesaikan dengan komunikasi. Komunikasi dengan pihak-pihak tadi ya, orang tua murid supaya tidak gagal paham, persepsinya sama. Kemudian juga komunikasi dengan pihak atasan kita, karena untuk kira-kira persoalan yang membutuhkan dana besar itu mereka akan bisa mencukupi begitu ya, karena dengan komunikasi itu akan tahu kebutuhan kita gitu ya Bu ya. Berikutnya yang saya ambil pelajaran juga, menyelesaikan persoalan itu harus segera, jangan ditunda-tunda ya Bu ya. Ini pemikiran yang bagus Bu ya, menurut saya, karena kalau kita melihat diri kita sebagai manusia juga belum tentu besok ada umur ya Bu ya. Besok lusa ya Bu ya. Luar biasa ini ya. Jadi secepat mungkin, sesegera mungkin berpikir dengan jernih dan berpikir dengan cepat untuk menyelesaikan persoalan. Dan satu lagi ya, kita bekerja itu harus ikhlas. Masya Allah. Kemudian harus sabar ya. Harus membangun pengalaman ini, membangun menjadi seorang yang pendewasaannya lebih ini lagi. Masya Allah. Ya, karena apa? Karena kan kita membawahi guru-guru yang sekian orang itu yang berkarakter macam-macam, bersifat macam-macam. Nah itu yang harus kita
ketahui, oh ini menghadapi guru yang seperti ini caranya harus seperti ini, guru ini sifatnya seperti ini, harus seperti ini cara menghadapinya. Jadi supaya tidak ada konflik, guru juga merasa Nyaman. ada beban, ya nyaman dalam melaksanakan tugasnya. Kan nanti imbasnya juga ke siswa, ya. Iya, Kalau misalkan guru ini tidak nyaman, guru misalkan ya, akhirnya ya hubungan baik juga tidak enak kan gitu. Jadi kerja itu harus ikhlas, harus sabar, karena sabar itu memang lautan tanpa batas ya Bu ya. Kemudian yang terakhir adalah bahwa sejatinya kepemimpinan atau proses memimpin adalah proses pendewasaan diri kita. Iya. Luar biasa Ibu, banyak banget nih, saya sampai terharu Bu ya. Terima kasih Ibu atas waktunya, sama-sama. atas inspirasi yang bisa saya ambil hari ini. Insya Allah saya kapan-kapan berkunjung lagi ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu juga ada berkenan juga saya kunjungi. Insya Allah. Ya. Ibu terima Jangan kasih. bosan Ya Ibu. saja. Mudah-mudahan apa yang Ibu utarakan bisa bermanfaat ya. Kemudian juga apa yang sedang dikerjakan sama Ibu Lis lancar. Amin ya Rabbal sampai pada batas waktunya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Ibu terima kasih Ibu. Pamit. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ya, Ibu. Mohon sama-sama.